Oke adik-adik, gimana? Sudah paham kan tentang soal-soal yang berkaitan dengan modus ponen pada video sebelumnya? Nah, kali ini video yang kedua, yaitu mengenai modus tolen. Modus tolen ini pada dasarnya hampir sama dengan modus ponen, yaitu kalimatnya berupa kalimat berpremis. Tapi bedanya, premis pertama bunyinya jika P maka Q. Kemudian ada kalimat yang merupakan premis minornya atau premis kedua, bunyinya bukan Q, sehingga kesimpulan yang sah yang bisa diambil adalah bukan P. Saya contohkan nih dalam sebuah kalimat yang sederhana. Jika saya puasa, maka saya tidak makan siang. Ingat, jika saya puasa, maka saya tidak makan siang. Di sini jika P maka Q, dengan P-nya adalah puasa dan Q-nya tidak makan siang. Kemudian ada kalimat lagi, hari ini saya makan siang banyak banget. Nah, hari ini saya makan siang banyak banget. Saya makan siang, ini kan berarti ingkaran dari tidak makan siang. Berarti kesimpulan yang bisa diambil adalah tidak P. Apa itu? Hari ini saya tidak puasa. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mengenai soal-soal yang berkaitan dengan modus tolen, ikuti terus pembahasannya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke soal-soal modus tolen ya. Kita langsung ke nomor 11. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang-barang yang tidak pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Gelas buatan Indokaca tidak dapat pecah kalau jatuh. Dari pernyataan tersebut, manakah kesimpulan yang benar? A. Gelas produksi Indokaca termasuk barang pecah belah. B. Gelas produksi Indokaca tidak dapat pecah. C. Gelas produksi Indokaca tidak termasuk barang pecah belah. D. Gelas produksi Indokaca tidak mungkin pecah. Jawabannya adalah yang C. Gelas produksi Indokaca tidak termasuk barang pecah belah. Mari kita bahas. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Ini jika pecah belah maka mudah pecah. Seperti itu ya. Jika P maka Q. Kemudian ada kalimat yang kedua, barang-barang yang tidak pecah belah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Anggap saja ini kalimat penggembira. Kemudian kalimat premisnya, premis yang kedua, gelas buatan Indokaca tidak dapat pecah kalau jatuh. Nah, di sini jika pecah belah maka mudah pecah. Mudah pecah ini Q. Sementara di sini ada premis gelas Indokaca tidak dapat pecah, artinya tidak Q. Sehingga kesimpulannya adalah gelas produksi Indokaca tidak termasuk barang pecah belah. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Jika suatu bilangan dikatakan ganjil, maka bilangan tersebut tidak dapat dibagi dua. Ingat, jika ganjil, maka tidak dapat dibagi dua. Seperti itu. Banyak bilangan yang tidak dapat dibagi dua. Bilangan 100 adalah bilangan yang dapat dibagi dua. Maka kesimpulannya adalah 100 bilangan ganjil. Bilangan yang tidak dapat dibagi dua adalah bilangan ganjil. 100 bukan bilangan ganjil atau yang D tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang mana? Ya, yang C. 100 bukan bilangan ganjil. Kita bahas lagi. Jika suatu bilangan dikatakan ganjil, maka bilangan tersebut tidak dapat dibagi dua. Ini, jika ganjil, jika P, maka tidak dapat dibagi dua, tidak Q. Kemudian ada, ini biasa, kalimat penggembira, kemudian premis yang kita anggap sebagai premis minor. Bilangan 100 dapat dibagi dua. Di sini tidak dapat, sementara di sini dapat. Ini kan artinya ingkaran atau lawannya. Jika P maka tidak Q, di sini Q atau lawan dari Q. Sehingga kesimpulannya adalah 100 bukan bilangan ganjil. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, soal nomor 13. Jika imunitas tubuh terganggu berakibat kondisi kesehatan memburuk. Usia Pak Eko sudah tua. Dia masih rajin berolahraga. Kesehatannya pun masih tetap terjaga. Kesimpulannya adalah A. Walaupun tua, Pak Eko tetap sehat. B. Karena rajin berolahraga, kesehatan Pak Eko tetap terjaga. C. Agar kesehatan tidak memburuk di usia tua, seseorang harus rajin berolahraga.
Atau D, imunitas tubuh Pak Eko tidak terganggu. Ya, jika imunitas terganggu, jika P, maka kondisi memburuk atau menurun gitu ya. Maka Q. Nah, di sini Pak Eko masih sehat. Berarti kesimpulannya adalah yang D. Imunitas tubuh Pak Eko tidak terganggu. Nah, seperti ini. Jika imunitas terganggu, jika P berakibat kesehatan memburuk, maka Q. Nah, usia Pak Eko sudah tua, dia masih rajin berolahraga, ini kita abaikan saja. Kemudian premis yang kita anggap sebagai premis minornya adalah kesehatan Pak Eko masih tetap terjaga. Di sini memburuk adalah Q, tetap terjaga berarti kan ini adalah kalimat lawan dari memburuk ya. Seperti itu. Ini berarti tetap terjaga adalah lawan dari Q. Sehingga jika P maka Q, kemudian di sini ada premis minornya, tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Apa itu tidak P? Imunitas tubuh Pak Eko tidak terganggu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 14. Anak yang berbudi disukai banyak orang. Tina anak yang cantik, namun karena kebiasaannya yang suka membuli membuat Tina dijauhi teman-temannya. Kesimpulannya adalah A. Tina anak yang tidak berbudi. B. Tina tidak disukai banyak orang. C. Janganlah suka membuli agar disukai banyak orang. Atau D. Anak yang berbudi tidak suka membuli temannya. Jawabannya yang mana, Adik-adik? Iya, yang A. Tina anak yang tidak berbudi. Oke, simak pembahasan berikut ya. Anak yang berbudi disukai banyak orang. Ini kalau dalam kalimat matematika bisa kita tulis jika berbudi maka disukai. Seperti itu. Jika P maka Q. Itu ya, diingat-ingat. Kemudian ini kalimat ini kita abaikan saja. Premis minornya adalah Tina dijauhi teman-temannya. Nah, kata dijauhi dengan kata disukai ini adalah kata yang berlawanan. Ketika Q itu disukai, maka dijauhi adalah tidak Q. Ada premis utama, jika P maka Q, jika berbudi maka disukai. Kemudian ada premis minornya, Tina tidak Q, yaitu Tina dijauhi. Berarti kesimpulannya adalah, ya Tina tidak P. Apa itu tidak P? Tina anak yang tidak berbudi. Seperti itu adik-adik. Gimana? Oke, lanjut ya ke soal nomor 15. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Biasanya anak-anak sekolah melakukan upacara bendera pada hari itu. Hari ini bukanlah Hari Pendidikan Nasional. Kesimpulan yang dapat diambil dari kalimat tersebut adalah A. Hari ini bukan tanggal 2 Mei. B. Hari ini tidak ada upacara bendera. C. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Atau yang D. Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan melakukan upacara bendera. Yang mana? Iya, yang A. Hari ini bukan tanggal 2 Mei. Nih pembahasannya. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hardiknas atau kalau dalam kalimat matematika gampangnya ya, jika 2 Mei maka Hardiknas, seperti itu. Kemudian ada premis baru. Hari ini bukan Hardiknas, artinya kan hari ini bukan Ki ya. Sehingga kesimpulannya adalah hari ini bukan P. Apa itu? Hari ini bukan tanggal 2 Mei. Ini kurang R ya. Nah, seperti itu adik-adik. Soal nomor 16. Nih, jika hewan X adalah kucing, maka hewan X berkaki 4. Ternyata hewan X bukan kucing, maka kesimpulannya adalah A. Hewan X berkaki 4. B. Hewan X berkaki 2. C. Hewan X bukan kucing tapi berkaki 4. Atau D. Tidak dapat diambil kesimpulan. Ayo, jika X kucing, maka X berkaki 4. Ternyata X bukan kucing. Kesimpulannya adalah ya, pada kasus ini kesimpulannya adalah yang D, tidak dapat diambil kesimpulan. Nah, berikut pembahasannya. Lain dari yang tadi ya. Jika X adalah kucing, maka X berkaki 4. Ingat, jika kucing, maka kakinya 4. Seperti itu. Jika P, maka Q. Kemudian ada premis minornya, ternyata bukan X gitu ya. Ternyata bukan kucing. Nah, di sini jika P, maka Q. Ini tidak P. Nah, di sini tidak dapat diambil kesimpulan karena bisa jadi walaupun dia bukan kucing, dia berkaki 4. Misalnya,
Kambing, kerbau, sapi itu kan juga hewan yang bukan kucing, tapi dia bisa juga berkaki 4 atau bisa juga hewan tersebut bukan kucing dan berkaki 2, misalnya ayam, seperti itu. Paham belum adik-adik? Nah, berikut saya bandingkan. Kalau ada premis berbunyi jika P maka Q, kemudian ada premis yang kedua tidak Q, maka ini adalah rumus modus tolen. Kesimpulannya tidak P. Kalau ada premis bunyinya jika P maka Q, kemudian premis keduanya itu tidak P, ini tidak dapat diambil kesimpulan karena ini bukan bentuk modus ponen, juga bukan bentuk modus tolen. Contohnya tadi, jika kucing maka kakinya 4. Ini bukan kucing, ya kita nggak tahu dia kakinya 4 apa enggak gitu, jadi nggak bisa diambil kesimpulan. Paham ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 17. Jika hari hujan maka Eka pergi ke sekolah membawa payung. Hari ini Eka pergi ke sekolah tidak membawa payung, maka kesimpulannya jika hujan bawa payung. Dia tidak bawa payung, berarti kesimpulannya adalah A. Hari ini hujan turun dan Eka tidak membawa payung. B. Hari ini tidak hujan. C. Eka tidak terbiasa membawa payung ke sekolah. Atau D. Hari ini Eka lupa membawa payung ke sekolah. Iya. Yang B. Hari ini tidak hujan. Jika hujan maka bawa payung. Eka tidak bawa, berarti tidak hujan. Yang B. Gitu ya. Langsung aja ke soal nomor 18. Karena yakinlah adik-adik udah paham. Jika saya lapar maka saya makan. Ingat, jika lapar maka makan gitu. Jika P maka Q. Sehingga P-nya adalah lapar, Q-nya adalah makan. Saat ini saya tidak lapar. Berarti saya tidak P. Kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Saya tidak makan. B. Saya makan. C. Saya hanya minum. Atau D. Tidak dapat diambil kesimpulan. Iya, ini seperti tadi ya, kasus yang kucing. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan. Bisa jadi saya tidak lapar tapi saya tetap makan. Makan cemilan gitu kan bisa aja. Seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 19. Jika tanggal merah maka sekolah diliburkan. Kenyataannya hari ini sekolah tidak diliburkan. Maka kesimpulannya adalah A. Hari ini tanggal merah tapi sekolah tidak libur. B. Hari ini bukan tanggal merah. C. Hari ini hari Senin. Atau D. Tidak dapat diambil kesimpulan. Yang mana? Jika merah maka sekolah libur. Ternyata tidak libur berarti tidak merah. Atau yang B. Hari ini bukan tanggal merah. Soal nomor 20. Tanaman dikotil adalah tanaman yang bijinya berkeping 2. Pohon kelapa adalah tanaman yang bijinya tidak berkeping 2. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Pohon kelapa tanaman dikotil. B. Pohon kelapa bukan tanaman dikotil. C. Pohon kelapa adalah tanaman dikotil yang bijinya tidak berkeping 2. Atau D. Tidak dapat diambil kesimpulan. Oke, jika dikotil, jika B, maka keping 2, maka Q. Ternyata pohon kelapa tidak berkeping 2, berarti tidak Q. Jika P, maka Q. Tidak Q, kesimpulannya tidak P. Apa itu tidak P? Iya, yang B. Pohon kelapa bukan tanaman dikotil. Seperti itu ya adik-adik. Ini masih ada lagi nih. Soal nomor 21. Batu adalah benda mati. Benda X bukanlah batu, maka kesimpulannya adalah A. Benda X bukan benda mati. B. Benda X adalah benda hidup. C. Benda X adalah karet. Atau D. Tidak dapat diambil kesimpulan. Ini jika batu maka mati gitu ya. Jika batu maka benda mati. Seperti itu. Kemudian benda X bukan batu. Bukan P. Kesimpulannya? Iya. Ini tidak dapat disimpulkan. Karena bisa jadi dia bukan batu tapi tetap saja benda mati. Seperti itu. Ada enggak? Banyak ya. Banyak sekali benda yang bukan batu tetapi juga bukan benda mati. Tetapi juga benda mati atau benda yang tidak mati. Seperti itu. Jadi ini tidak dapat diambil kesimpulan karena premisnya jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah tidak P. Gitu ya. Oke adik-adik, untuk soal modus tolen ini sampai nomor 21 dulu ya. Jangan lupa belajar, semoga lulus UTBK.
Sampai jumpa lagi.